Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Decision Making atau menstrukturisasi pola pikir dan pola tindak. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya satu persatu. Yang pertama, saya sendiri Jessi Pranata. Yang kedua, Deva Lestari. Yang ketiga, Nadila Afriandini. Dan yang keempat yaitu Oktavina Syafrika. Baiklah, materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Deva Lestari. Kepada Deva, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deva Lestari, BP17. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan SPK sebagai domain ilmu yang penting. Sistem menunjang keputusan SPK hadir sebagai sebuah domain atau domain ilmu. SPK hadir tidak hanya menjadi sistem berbasis komputer atau bahkan sebuah aplikasi digital, namun dengan kandungan filosofis yang dapat diambil dari serangkai prosedur analisis, kemampuan mengambil konsekuensi dan alasan yang lalu dipadukan dengan metode-metode cerdas. Mungkin SPK memberi ilmu lebih dari dalam seseorang dan atau sekelompok orang yang mengambil sebuah keputusan penting. SPK juga dipandang sebagai sebuah sistem berbasis komputer, namun menjadi SPK telah banyak disebut sebagai sebuah domain ilmu. Pada akhirnya, ketika SPK dipandang sebagai sebuah domain ilmu, SPK menjadi menarik dan terbuka lebar untuk teliti. Maka, mari kita bermain-main lebih dekat dan mendalam dengan domain SPK ini, karena SPK adalah domain ilmu. Selanjutnya yaitu proses pembuatan keputusan secara ilmiah. 1. Mengambil keputusan. Mengambil keputusan pada dasarnya adalah proses pemecahan masalah yang menghalangi atau menghambat tercapainya tujuan. Agar masalah dapat dipecah terlebih dahulu, harus dikenali pada masalahnya. 2. Mencari alternatif pemecahan. Setelah masalah dikenali, maka dapat dilakukan pencarian terhadap alternatif yang mungkin dapat memecahkan masalah yang dihadapi. Dalam mencapai alternatif, hendaknya tidak memikirkan masalah efisien dan efektivitas. Yang penting adalah mengumpulkan banyak-banyaknya alternatif. Setelah alternatif terkumpul, barulah disusun berulang dari yang paling diinginkan sampai yang paling diinginkan. Yang ketiga, memilih alternatif. Setelah alternatif tersusun berulang, dapat dilaksanakan pemilihan alternatif yang dapat memberikan manfaat dalam arti dapat memecahkan masalah dengan cara yang paling alternatif efisien. Sebelum menjatuhkan pemilihan pada sebuah alternatif, ajukan pertanyaan untuk tiap-tiap alternatif. Yang keempat, pelaksanaan alternatif. Setelah alternatif dipilih, tibalah saatnya melaksanakannya ke dalam bentuk tindakan. Pelaksanaan harus sesuai dengan rencana agar tujuan pemecahan masalah dapat tercapai. 5. Evaluasi. Setelah alternatif dilaksanakan, bukan berarti proses pengambilan keputusan
telah selesai. Pelaksanaan alternatif harus terus diamati apakah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nadila Friendini akan melanjutkan materi dari kelompok saya tentang kualitas keputusan. Kualitas merupakan mutu dari pekerjaan atau hasil yang telah dicapai dengan proses yang dilakukan, sehingga kualitas keputusan merupakan mutu yang dihasilkan dari hasil keputusan tersebut, yang telah diaplikasikan atau telah diuji secara maksimal dan terlihat hasilnya secara maksimal, serta dinilai secara maksimal juga. Penilaian secara maksimal tentunya akan menjadi lebih jelas dan lebih bisa dipertanggungjawabkan keberadaannya daripada penilaian secara tidak maksimal tentunya. Maka dari itu, untuk menilai suatu kualitas keputusan yang dibutuhkan haruslah diuji secara pendekatan yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pendekatan keilmuan yang dipakai di sini haruslah berdasarkan pada ruang lingkup dalam di mana asal mula proses awal berdirinya keputusan tersebut. Selanjutnya, rational is important. Makna dari kata rasional adalah menurut pemikiran dari pertimbangan yang logis. Senada dengan definisi tersebut, Kamus Oxford menjelaskan, rasional memiliki makna berdasarkan atau sesuai dengan nalar atau logika, maupun berpikir secara bijaksana atau logis dan memiliki kemampuan bernalar. Para ahli mengungkapkan bahwa pemikiran rasional merupakan kemampuan seseorang untuk menarik kesimpulan yang berdasar dan dapat dibenarkan atau digunakan oleh data, aturan, serta logika. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa rasional merupakan kata sifat yang berkaitan dengan kemampuan seseorang berpikir relevan dan logis, digunakan data terpercaya, serta dibenarkan oleh aturan yang berlaku. Tanda-tanda orang irasional. Yang pertama, orang yang berpikir rasional selalu berpikir jauh ke depan tentang tujuan dan masa depan dibandingkan memikirkan masa lalu. Yang kedua, orang yang berpikir rasional tidak mudah terbawa arus. Yang ketiga, orang rasional akan membuat perencanaan yang jelas sebelum melakukan sesuatu. Yang keempat, sebelum membuat keputusan, seseorang yang rasional juga akan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan, pro dan kontra dari sesuatu tersebut. Yang kelima, orang yang rasional sangat mudah mendapatkan informasi yang dibutuhkan karena sebelumnya telah banyak mengoleksi informasi untuk berbagai hal dan mengetahui sumber-sumber terpercaya. Yang keenam, sebagai orang irasional, Anda juga tidak pernah memberikan emosi menghalangi Anda untuk melakukan sesuatu yang benar untuk dilakukan. Sekian dari materi saya, akan dilanjutkan lagi oleh pemateri selanjutnya. Baiklah, saya Oktavina Syafrika. Saya akan melanjutkan materi yang dibahas pada teman saya sebelumnya. Baiklah, saya akan membahas pentingnya proses berpikir rasional. A. Dapat berpikir kritis. Pola pikir rasional dapat memungkinkan Anda untuk mengetahui langkah-langkah berpikir sebelum sampai pada kesimpulan.
Dengan demikian, Anda akan mampu mengkritisi proses berpikir Anda sendiri jika ada sesuatu yang tidak terasa relevan. B. Membantu mempelajari keterampilan baru. Saat hendak mempelajari hal baru, pola pikir rasional akan membantu Anda memecahkan tindakan menjadi langkah demi langkah yang realistis untuk mencapai tujuan. Dengan demikian, bukan saja Anda dapat meningkatkan pemikiran Anda sendiri, tetapi Anda juga dapat membantu orang lain meningkatkan pemikiran mereka dengan metode tersebut. Selanjutnya C. Mendapatkan solusi terbaik pada setiap situasi. Pengalaman memang bisa menjadi pelajaran atau guru terbaik, namun seiring waktu, situasi terus berganti dengan cepat, sehingga bertindak atau memecahkan masalah hanya berdasarkan pada firasat dan pengalaman saja tidak cukup. Situasi yang pernah terjadi sebelumnya belum tentu akan mendapatkan hasil yang sama saat ini. D. Mudah beradaptasi. Dengan rasional adalah sebuah proses berpikir dengan kemampuan menggunakan pertimbangan berbeda dalam situasi yang juga berbeda. Oleh karena itu, saat berada di dalam situasi baru atau asing, orang yang berpikir rasional adalah mereka yang mampu membuat menyesuaikan dan selalu mempertimbangkan hal-hal baru untuk mencapai tujuan. Mungkinkah meningkatkan kemampuan berpikir rasional? Bisakah seseorang meningkatkan rasionalitasnya? Para ahli mengungkapkan bahwa hal tersebut dapat dilakukan. Hanya saja, sangat sulit untuk meningkatkan pemikiran rasional seseorang secara keseluruhan. Bahkan sebenarnya tidak ada orang yang benar-benar rasional. Yang ada adalah kapasitas seseorang untuk berpikir rasional secara lebih dalam. Banyak hasil penelitian yang menunjukkan bahwa proses belajar di perguruan tinggi atau kuliah memiliki kontribusi pada kemampuan seseorang dalam berpikir kritis. Di sisi lain, penelitian juga secara konsisten menunjukkan bahwa kemampuan berpikir rasional ini hanya terkait pada hal-hal yang telah dipelajarinya di bangku kuliah dan bukan hal atau aspek lainnya. Baiklah, hanya itu materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi hasil presentasi kami. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.